paham, waduh pada saat itu nggak paham mau orang kan aja. Nah setelah masuk ke tempat penjarahan mutlak saya tidak melebihi ucapan atau pengalaman tersebut. Yang saya rasakan itu bukan kesedihan yang datang, bukan ibarat dilaga cak bahasa Sunda, bukan rasa siga tiis di depan atau di belakang atau diberikan mimpi. Saya mutlak pengalaman tersebut bahasa Sunda ditampilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya si pembawa acara yang kondang dan ejes. Yang mana malam ini kita berkumpul, bertatap muka, berjabat tangan, dan kita bisa bicara santai juga ya tentang apa yang kita diskusikan atau cerita singkat. Sambil ngopi, ngolah pikir, sambil ngaji, ngolah jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, orang mulai ngobrol-ngobrol ya, dari santai, dari tenang, dari berpikir. Sekarang itu berpikir orang mau dibicarakan atau diceritakan lah, ngobrol-ngobrol santai itu masalah kan ziarah kan, orang kan lebih banyak ke arah ziarah ya. Nah ziarah orang alhamdulillah sunyi ya kan, kan makam keramat di kampung keramat desa Parigi. Nah ayah pun ya mungkin ia ziarah kesekian kali, mungkin 100-an kali menurutnya. Ayah pun hal mungkin dirasakan tuh dulu itu ada makam keramat ayah setelah ibu teraksa. Nah menurut cerita tadi itu bahwa beliau adalah pangeran Negara dan ibu ratu Negara. Ayah pun dia orang itu ngobrol santai, nanya ayah kamu mau mungkin orang ziarah tidak boga rasa gitu, boga pengalaman gitu. Kemudian karena itu lain sekali 2 kali. Nah untuk hal itu kan orang orang pengalaman orang ya ibadah lah teluk loba orang mah pada ada masalah dari bahasa mah menang ke tempatnya ya mah rasa awalnya adem lah dirinya yang adem itu orang mah sakit juga bersyukur sih orang bisa merasakan mana ademnya dirinya beda lah yang mulia yang tadi pas tadi mah orang merasanya menurut saya dibangunnya anyarnya merasanya pokoknya suasana dirinya itu lebih berkesan semuanya iya kan karena lebih bawah gitu ya. Alhamdulillah yang di perjalanan kadolan makin timbul karismatiknya. Yang lebih alamat kurang mah ya biasa dong tadi mengarasakan semuanya panas, orang sering rasakan panas dicampur dikolaborasi kerjasama apa begini Spesial. lalu kalau dia kewajiban yang mungkin disingkat lah ada orang mengatakan aura ditimbulkan kena dirinya mungkin rasa panas, tapi panas mulai panas kena sunnya artinya hangat lah gitu ya. Ayat juga itu aura di sekitar alhamdulillah lumayan. Dan mungkin untuk orang supaya lebih panas di obrolannya panas tapi ulang tis itu buku kan. Kita kan kumaha yang menurut Pak Ustadz ya, mungkin pengalaman untuk Pak Ustadz kan pernah nyantri di daerah ini ya. Mungkin sancang rame ayeuna kan, sancang rame ya. Kita kan barulah kan punya cerita kan poek, arti poek kan teh aya lampu, teh aya naon gitu bahkan dari jauh orang yang menumpang tadinya kira ada orang keluar. Nah, gitu kan. Nah, karena Pak Ustadz
Jadi ngomong pengalaman, mungkin pengalaman pribadi ziarah ke makam Ibu Teraksa Mayani Keramat. Mungkin orang-orangnya mengenal makam tersebut yang kuari-kuari, jadi harus melihat bahkan sering ziarah. Jadi anu halaman pribadi mah seketika orang mulai berziarah eta seketika asup ke wilayah Keramat, pemakaman Keramat. Jadi sehingga ada sambutan anu menenangkan gitu. Jadi seketika orang asup cas gitu. Jadi adem, tentram, tenang gitu. Jadi orang itu sehingga aya kepercayaan dina hati-nya nama percaya diri itu harus asup makam dirinya itu pribadi hati orang disambut itu nya itu namun secara rasa, namun kalau juga pengalaman anu secara fisik berwaktu pribadi mondok di Gunung Jeruk untuk salah tahun 2012 pansok aktivitas malam Jumat tasok dari semarang pansok dengan rencana jarak tadinya kita pas malam Jumat mana ya rencana jarak tadinya buat posisi jam 12 ke atas itu salah jam hiji Lampung Cenaya rumahnya kewet posisi makam jam 10 balik dari malam Jumat berjalan bangun dari memastikan pagar kursi ujungnya asbes juga. Jadi rada-rada angker. Jadi pan karena yang jarah ya jarah sampai duaan. Ketika mulai jarah ulang yuk kita seperti ini ya dua itu mulai orang silih-silih masyarakat eta pas pertengahan la ilaha illallah pas dikir eta asbes eta juga ayaan rageun asbes itu namun rantingnya di letik suara teman ubah terasa kurang sebenarnya aja gitu Pokok ya la ilaha illallah terus bae la ilaha illallah tulis ngubah gitu ke kebal jadi kan pagar besi. Jadi pagar besi eta siga anu di tetrekan bukai diputer. yang melingkar gitu. Oh sampai ke seberakan balikan tek 7 kali itu lebih lah 7 kali tambah sok lain. lain juga orang surat cilik ke usaha sara tapi suara ngerektek eta aya kalau kejar itu geus kakian teh ngebaturan tumpat salah kira beres. aing geus tumpat salah cicing gajian tapi alhamdulillah ya orang terus bae jarangnya tapi suara eta ya urang sorangan sampai kana beres ngadoa sampai beres ge jarang eta lah pengalaman bisa gitunya mungkin sanesna Eta menurut pengalaman pribadi Pak Ustadz mungkin eta dalam arti kata kan bahwa siarannya kan ayah seperti gangguan atau mungkin itu mah mungkin menguji mental lah istilahnya kan supaya mental itu bahwa jalan supaya tetap supaya benar arahan dan eta pemikiran orang. Yang terus selanjutnya kan mungkin hari panas kering berbahaya kan harus menutup kurang disesuaikan karena kan ada aroma sedih tadi berjarak kan mungkin ya ajang terlalu sedih kalau orang mesti sedih kan tapi itu nama mungkin banyak kita ajang kita menurut film pengalaman aku mahal gitu kalau sedih itu karena rasa kerdi sirum gitu nampak sirum dan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin pengalaman jawab tadi sama yang asup kaling dengan makam eta pas pintu eta si kumanya perasaan geus lagi dia gitu tawata
lagi gitu dan cek energi tema gitu daya gitu kencang gitu. Nah, terus pas jarak di perasaan namanya di paling tukang itu atau siga estek tuh nyecet beti ista aja di payung dia rasanya cerita cuma siga ayah sosok saat dulu kan ya dekat tinggali gitu kan jadi terbawa suasana ibaratnya sedih gitu kan sedih teh gitu di dalam makom itu kan yang sedih itu berbeda bisa jadi makanya kesadaran dia saat cenjara beda perasaan gitu kan ada rumit gitu kan bahasa Sunda namanya gitu ada pas sejarah gitu ada kan di tukang eta sepeis gitu sehingga batu es gitu kan tambah di harap dia gitu kan sarua gitu kan gitu kan jadi namanya sedikit gitu kan jadi dia bisa diceritakan ini gitu kan ya setelah pengalaman panjang gitu kan rasanya ada rasa sedih gitu. Rasa sedih ada karena bahagia atau rasa sedih karena ya, jadi mungkin ya dalam rasa jadi rasa kan tidak bisa diterangkan secara rinci kan kita kan tergantung menyikapinya karena padahal Ajam kan mengungkap rasanya tapi kita lain sebenarnya gitu karena sebenarnya kita memboga lah gitu merasakan gitu. Nah untuk selanjutnya kan mungkin kayak orang dulu dihiburin Karlina kenalan gitu ya enggak mungkin Nosianto yang pernah berpengalaman pernah di antara kembang gitu ya mungkin bisa diceritakan sedikit Mas apa sahabat harus diantarkan seperti itu. Silakan Mas Ento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf seandainya ada kata yang salah. Ya dimaafkan insyaallah. Saya ini cerita masalah pengalaman awal jarak sekitar 3 tahun. Awal mulanya itu saya jarak di pertengahan la ilaha illallah itu dikasih ciri. Iya, dikasih ciri itu berbentuk gapura warna putih di depan. Cuma itu cirinya awal jarak ke jarak jarak. Ini dari mimpi apa teman? Enggak mimpi, langsung pada waktu jarak saat di pembacaan kalimat la ilaha illallah pertengahan diperlihatkan itu. Perasaan itu kelihatan di belakang di depan. Itu gapura putih. Yang keduanya waktu pulang kita jarak ke Tuban sekitar 2 minggu lah pulang jarak dari Tuban itu saya ada mimpi suruh bawa kembang sedap malam ke situ suruh mencari. Nah, maksudnya mimpi itu memang benar disuruh ke sono Suruh bawa itu bahwa tempatnya benar itu benar itu. Ya, ini alhamdulillah sudah saya laksanakan ini demi kebaikan silaturahmi. Ya kurang lebihnya saya tidak bisa ibaratnya mengatakan baik panjang lebarnya, lain kali kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itulah cerita singkat dari Mas Yanto bahwa pengalaman beliau berziarah
pada saat pembacaan kalimat yang kalimat la ilaha illallah, beliau masuk ke dimensi itu Allah disolak dan diperlihatkan sebuah bangunan atau sebuah bangunan putih. Dikasih ciri Dan setelah itu, setelah ziarah dari Tuban, dia dikasih ujian ya, untuk memberikan simbol kembang Mungkin anak-anak kasih rotang untuk ya mungkin menurut pribadi orang simbol kembang tapi untuk mewangikan atau untuk menyedapkan ya, mungkin ini sedang terjadi saat ini ya, timbulnya makam-makam ya yang lain. Ya, untuk selanjutnya mungkin secara pribadi atau secara lebih panas, lebih intens gitu, mungkin ada bisa ini untuk bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan kan hal yang dibicarakan itu bisa diterima dan tidak menjadikan hal itu menjadi kemusyrikan ke depan. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa disikapi dengan baik oleh khususnya oleh kita semua. Silakan. Alhamdulillah masih diberi kesempatan Bu Rial untuk bercerita tentang pengalaman. Ya mungkin kemudian saya tacanya Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman dari bercerita di flashbacknya lah, yang flashback untuk ke sudah benar sebelum. Jadi mungkin cerita Pak Ustadz tentang sejarah anggaplah di Lalaga ya, Cakra Sunda mah Ajam cerita tentang pengalaman merasakan gitu kan tentang diri pribadi atau dingin dan sebagainya. Ada Dwi Wayanto tentang siloka dalam mimpi. Dan mungkin agak berbeda Pak dengan usianya karena terakhir mungkin ya. Terakhir. Jadi pada masa Deden kan memang orang yang tidak pernah jarang Pak. Jarang-jarang berhenti loh. Nah, jadi pada saat itu ada salah satu saudara yang ngajak ke salah satu tempat lalu disebut keramat. Jadi saya dulu itu dulu tidak tahu di keramat Desa Parigi atau yang disebut makam di tadi di yang Raksa Negaranya, Pangeran yang Raksa Negara, tidak tahu sebelumnya Pak. Nah singkat cerita, jadi diajak diajak ke saudara dengan diri bukan tujuan jarak awalnya ya memang orang bukan jarak saja ya bisa ngebaturan doang lah. Nah setelah nyampe ke lokasi orang kebingungan karena memang lokasi tersebut gelap gulita gelap gulita kurang sebenarnya panik pada saat itu ya secara real lingkungannya benar-benar luar biasa ngomongin aura mau pada saat itu nggak apa mau aura bukan aja. Nah setelah masuk ke tempat penjarahan mutlak saya tidak melebihi ucapan atau pengalaman tersebut. Yang saya rasakan itu bukan kesedihan yang datang, bukan ibarat dia laga cak bahasa Sunda, bukan rasa siga tiis di depan atau di belakang atau diberikan mimpi. Saya mutlak pengalaman tersebut bahasa Sunda ditampilin. Eta Deden ngelaman begitu amin mendesalah terakhir amin. Jadi saudara yang ngajak Deden itu kata yang di belakang mungkin yang melihat secara mata langsung dia meniupkan salah satu apa ya nggak tahu doang nggak tahu apa gitu kan namanya kan posisi pada saat itu jadi di depan tidak melihat pandangan sudut ke depan karena sebenarnya takut. Cuma pada cerita yang terakhir dirasakan itu seperti gumparan tangan yang memang besarnya nggak tahu lah nggak bisa digambarkan ya. Yang kedengaran itu seperti lebah ribuan masuk ke dalam kuping sampai sudah ngahiang listrik punggung. Nah saya di situ kalau memang pada saat itu tidak kuat, wallahu a'lam bishawab mungkin entah pingsan entah gimana karena dahsyatnya pukulan tersebut itu melebihi kapasitas manusia mungkin kekuatannya mungkin. Setelah pulang nggak tahu kenapa saya merasakan badan ini kurang sehat Pak, kurang sehat akhirnya sakit 3 hari itu. Setelah sakit nggak tahu diri ini seperti ke makam tersebut.
baca sendiri dirinya. Jadi itu maksudnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ya lambatnya 1 bulan atau 1 bulan setengah, hayang sering datang, ya ribuan. Ya bisa dirinya. Terus seringnya diajak gitu, diajak aku Uwa, Rijal, Pak Ustadz, khususnya aku jamaah sadayana, keluarga besar silaturahmi. Nah, pengalaman kedua, jadi pertama asup lebet karena satu pintu makam. Jadi ada salah satu kucing kecil. Ketika diperhatikan, ternyata kucing tersebut membesar. Setelah membesar, kita tidak kuat untuk melihat kucing tersebut, entah itu kucing, entah binatang apa, tidak tahu. Cuma ini bukan rasa positif. Pada saat pengalaman kedua malah enjoy baik gitu, tenang. Mungkin sakit doang lah pengalaman ini. Kata pengalaman awal jarah, bukan sesudah ayeuna gitu. Di pertama jarah doang. Yang ternyata baik, anu kemudian bisa diceritakan. Yang memang sakit itu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas cerita bahwa terjadi hal-hal tersebut mungkin dalam dimensi lain terbuka untuk seorang deden atau yang lainnya itu kan kadang-kadang lumrah terjadinya. Makanya itu kita berharap ini bisa disikapi dengan baik dan jangan disudutkan untuk hal-hal yang bersifat menyelimpang dari hukum syara. Ini hanya untuk sebuah pembicaraan, sebuah obrolan, sebuah pengalaman. Mungkin pengalaman rekan-rekan dulu sekali ayah dialami lain di luar gitu, mungkin lebih desat katanya. Kita berharap lebih kepada positif dan berpikir bahwa ulang itu lain hal kita dikejar, lain hal mulai hanya untuk menghubungkan kan, sedangkan untuk bisa menghubungkan antara ulang ini Allah yang beliau kan, beliau wasilah. Untuk hal ini kita simpulkan bahwa di kedepannya mungkin dari cerita-cerita kita tadi, pesan-pesan yang disampaikan melalui hal-hal yang itu kita ambil secara positif, yang negatif kita buang. Kita harus menyikapi ini dengan sebijak mungkin dan sesempurna mungkin, dengan akal yang murni, agar tidak terjadi kesalahpahaman, gagal paham di dalam kita berpikir. Itu mudah-mudahan kedepannya kita lebih ke arah positif, lebih bagus. Nah, mungkin saat itu bayarnya kita di akhir berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.